Halo, Sampurasun para rebahaners dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bareng saya di channel Bahasa Galah. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Last Samurai. Film ini adalah film action drama yang dirilis pada tahun 2003 serta berdurasi selama 154 menit. Film ini sendiri disutradarai oleh Edward Wright serta diperankan oleh banyak aktor terkenal seperti Tom Cruise dan Ken Watanabe. Sepintas film ini berkisah tentang Kapten Nathan Algren yang melatih tentara kekaisaran Jepang untuk melawan para samurai. Oke, tanpa banyak cincong lagi kita langsung gaskin aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Kapten Nathan yang sedang berpidato di acara ulang tahun Amerika yang ke-100. Ia adalah salah satu prajurit kapeleri ketujuh yang sangat terkenal, serta sudah banyak menerima medali kehormatan. Setelah selesai, Kapten Nathan pun keluar dari tempat itu. Dia ditemui oleh teman lamanya saat perang di Gettysburg, yaitu Sersan Jebulon. Di sini Kapten Nathan ditawari pekerjaan oleh Jebulon. Kapten Nathan menerima tawaran itu dan mereka pun pergi ke orang yang ingin menawarkan pekerjaan tersebut. Singkat cerita mereka telah bertemu dengan orang tersebut yaitu Omura. Di sini juga Kapten Nathan bertemu dengan mantan atasannya yaitu Kolonel Bagley. Mereka ditawari pekerjaan untuk melatih militer kekaisaran Jepang dalam seni perang modern. Kapten Nathan pun menerima pekerjaan tersebut. Lalu scene berpindah ke Kapten Nathan yang berada di dalam kapal untuk menempuh perjalanan ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Kapten Nathan langsung disambut oleh penerjemah utusan kaisar yaitu Simon Graham. Years ago, this was a sleepy little town. Simon pun langsung mengantar Kapten Nathan untuk menemui Kaisar Jepang Meiji. Thank you. Singkat cerita, Kapten Nathan pun mulai melakukan pekerjaannya, yaitu melatih pasukan wajib militer Kaisar Jepang. Namun di sini dia sadar bahwa pasukan tersebut adalah warga biasa yang tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Kapten Nathan pun melatih mereka dengan sangat keras. Di sisi lain, Kapten Nathan diberitahu bahwa jalur kereta api milik Omura diserang oleh para samurai. Omura pun memerintahkan Kapten Nathan untuk segera menyerang para samurai, meskipun Kapten Nathan beranggapan bahwa pasukannya sangat belum siap. Namun, karena tidak ada pilihan lain, Kapten Nathan pun menuruti perintah Omura. Hari pertempuran pun tiba. Di sini Kapten Nathan mengatur formasi pasukannya sebelum bertempur. Namun di sisi lain, para samurai yang dipimpin oleh Katsumoto datang secara tiba-tiba dari arah depan. Akibatnya pasukan Kapten Nathan yang belum siap mental pun kabur ke belakang serta membuat formasi mereka berantakan. Setelah cukup lama bertempur, Kapten Nathan harus menerima kenyataan bahwa pasukannya kalah serta temannya yaitu Sersan Jebulon harus gugur. Dengan sisa tenaganya dia melawan para samurai itu sendirian. Namun karena para samurai yang terlalu banyak, dia pun kelelahan dan pasrah akan nasibnya. Di sini seorang samurai berniat untuk membunuhnya namun berhasil dihindari dan malah samurai itu yang terbunuh oleh Kapten Nathan. Melihat hal tersebut, Katsumoto membawa Kapten Nathan untuk dijadikan tawanan. Singkat cerita, mereka sampai di desa para samurai tersebut.
Kapten Nathan dibawa ke rumah adik Katsumoto yaitu Taka untuk diobati. Setelah tidak sadar selama berhari-hari, akhirnya Kapten Nathan pun terbangun. Di sini Kapten Nathan keluar dan berkeliling untuk melihat-lihat desa tersebut. Di tengah jalan dia melihat bagaimana para samurai itu berlatih. Setelah itu Nathan dibawa untuk menemui pemimpin samurai yang tidak lain adalah Katsumoto. Kemudian Katsumoto memberitahu bahwa orang yang merawat dia saat tidak sadar adalah Taka adiknya. Taka sendiri adalah istri dari samurai yang kemarin Nathan bunuh. Nathan pun sangat merasa bersalah kepada Taka. Keesokan harinya Nathan bermain pedang dengan anak dari Taka. Namun tiba-tiba Ujio datang dan melarang anak tersebut untuk menjauh dari Nathan. Ujio memerintahkan Nathan untuk meletakkan pedang kayu tersebut, namun Nathan menolak dan menantang Ujio. Namun di sini Nathan kalah karena belum sebanding dengan Ujio. Setelah sekian lama, akhirnya Nathan bisa berbaur dengan para samurai. Dia mulai belajar bahasa dan kebudayaan di desa tersebut. Bahkan Nathan sudah ahli dalam menguasai pedang yang digunakan para samurai. Shin berpindah di mana desa tersebut sedang mengadakan pertunjukan budaya Jepang yaitu kabuki. Di sini Nathan sangat menikmati pertunjukan tersebut. Namun di sisi lain ada pasukan ninja yang menyusup ke desa tersebut. Di sini Nathan melihat penyusup itu dan berteriak kepada Katsumoto untuk memperingatkannya. Nathan membantu Katsumoto dan para samurai melawan ninja tersebut. Di sini Nathan sudah seperti samurai yang sangat lihai dalam menggunakan pedangnya. Singkat cerita, para ninja pun berhasil dikalahkan. Nathan mulai mendapat kepercayaan karena telah menyelamatkan Katsumoto. Keesokan harinya, Nathan, Katsumoto, dan beberapa samurai pergi ke pusat kota untuk menemui Kaisar Meiji. Para warga sangat ketakutan ketika para samurai sudah masuk ke pusat kota. Lalu Shin berpindah kepada Kapten Nathan yang kembali ke pasukannya yang sekarang sudah sangat terlatih serta dibekali persenjataan yang lengkap. Di sini Kapten Nathan diperintahkan Omura untuk melawan Katsumoto beserta para samurai. Namun tentu saja Nathan menolaknya karena sudah sangat dekat dengan Katsumoto dan para samurai. Di tempat lain Katsumoto menghadiri rapat dewan yang dipimpin Kaisar Meiji. Di sini terlihat Omura sangat tidak menyukai Katsumoto. Omura mengatakan bahwa Katsumoto tidak layak berada di rapat dewan tersebut karena membawa pedangnya. Karena hal itu pun Kaisar Meiji terpaksa mengusir Katsumoto. Shin kembali berpindah kepada Kapten Nathan yang sedang berbicara dengan Kolonel Bagley. Di sini Kolonel Bagley memberitahu Kapten Nathan bahwa ternyata Katsumoto bukan hanya diusir dari rapat dewan tersebut, tetapi Omura juga menyuruh Katsumoto untuk melakukan senpuku karena perbuatannya. Mendengar hal tersebut, Nathan pun diam-diam akan menyelamatkan Katsumoto. Namun ternyata Nathan dihalau oleh beberapa orang bersenjata. Singkat cerita, Nathan pun bertarung dengan mereka dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu Nathan meminta Shimon untuk membantunya menyelamatkan Katsumoto yang ada di kerajaan. Di sini Shimon membantu Nathan dengan cara membohongi para penjaga bahwa Nathan ini adalah Presiden Amerika. Mereka pun berhasil membohongi para penjaga dan masuk ke dalam. Kapten Nathan berhasil menghentikan Katsumoto yang akan melakukan senpuku. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari kejaran para penjaga. Namun di sini anak Katsumoto harus gugur karena berusaha melindungi mereka. Di sini Katsumoto, Nathan, dan yang lainnya pergi untuk kembali ke desa. Keesokan harinya, para samurai menyiapkan diri untuk melakukan pertempuran dengan pasukan kaisar.
Di sini Taka memberikan jubah milik suaminya untuk dipakai oleh Nathan. You will need this. Singkat cerita, pertempuran pun dimulai, di mana pasukan samurai yang berjumlah 500 orang akan menghadapi pasukan kaisar yang sangat banyak, serta dibekali senjata yang sangat canggih pada masa itu. Pasukan kaisar mulai menembakkan meriam ke arah para samurai. Para samurai pun menghindar ke belakang bukit untuk memancing pasukan kaisar bertarung secara jarak dekat. Rencana mereka berhasil, di mana beberapa pasukan kaisar terjebak perangkap tersebut. Akibat pertarungan tersebut, banyak pasukan yang gugur dari kedua belah pihak. Pasukan samurai yang tersisa nekat menyerang pertahanan pasukan kaisar. Akhirnya pasukan kaisar menggunakan senjata pamungkas mereka yang langsung menghabisi para samurai hingga hanya tersisa Nathan dan Katsumoto. Di saat sekarat, Katsumoto mengakhiri hidupnya dengan pedangnya sendiri di hadapan Nathan. I will miss our company. Melihat hal tersebut, pasukan kaisar terharu dan langsung berlutut untuk menghormati Katsumoto. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Kapten Nathan yang kembali ke desa Katsumoto untuk menemui Taka dan yang lainnya. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film The Last Samurai. Menurut saya film ini sangat bagus karena menggambarkan para samurai yang tetap memegang teguh pada budayanya. Rating film ini sendiri menurut IMDb adalah 7,7. Mohon maaf apabila pengucapan dalam penyampaian film tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di film selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.